Pemirsa, ratusan warga negara Indonesia di Victoria Park di Hong Kong ricuh mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu presiden lantaran datang setelah TPS ditutup. Hal yang sama juga terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Kericuhan ini terjadi karena panitia pemungutan suara luar negeri atau PPLN terkendala habisnya surat suara. Ratusan WNI yang ingin menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden di Victoria Park, Hong Kong hari Minggu kemarin kecewa. Saat mereka datang di lokasi pencoblosan, panitia sudah menutup tempat pemungutan suara pada pukul 5 sore. Lantaran panitia hanya mendapat izin menggunakan Victoria Park hingga pukul 5 sore dari pemerintah Hong Kong. Kericuhan pun tak dapat dihindarkan. Pengarahan suara ke capres tertentu oleh oknum PPLN atau KPU setempat disanggah oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik. Dari keterangan yang disampaikan oleh Saudara Sigit Pamungkas kepada saya dan kepada kami, para anggota KPU yang ada di Indonesia, bahwa tuduhan terhadap yang bersangkutan tidaklah benar. Dia tidak pernah menyatakan hal-hal yang dituduhkan, ya, karena yang berbaju hitam di posisi tengah kerumunan itu adalah Saudara Sigit Pamungkas. Kericuhan saat pemungutan suara juga terjadi di Konsulat Jenderal Los Angeles, Amerika Serikat. Di sini sudah ada aturannya, kita menjalankan. Kericuhan terjadi akibat dipicu kekurangan surat suara karena adanya WNI pendatang dari luar kota dan luar negeri. Sejumlah warga terpaksa pulang ke rumah. Namun panitia pemilihan luar negeri setempat akan mengirimkan surat suara via pos bagi WNI yang tinggal di Los Angeles. Karena memang warga negara kita ini nggak semuanya melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan, ya. Dan juga ada turis, ini kan musim panas, banyak turis dari Indonesia yang datang ke sini yang ingin melakukan pemungutan suaranya di sini. Panitia pemilihan luar negeri dinilai tidak siap untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pemilih di Pilpres sekarang. Tim Liputan Metro TV. Lembaga Swadaya Masyarakat Migrant Care akan mengadukan permasalahan yang terjadi saat proses pemungutan suara pemilu presiden di Hong Kong ke Bawaslu. Hal ini ditempuh untuk memperjuangkan ratusan suara pemilih yang kehilangan hak konstitusinya. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menyayangkan pelaksanaan pemungutan suara di Hong Kong minggu kemarin yang sempat diwarnai kericuhan yang menyebabkan banyak warga negara Indonesia kehilangan hak suaranya. Menurutnya, salah satu penyebab adalah kelalaian panitia pemilih luar negeri atau PPLN yang tidak mengantisipasi tingginya animo WNI untuk datang ke tempat pemungutan suara. Migrant Care sendiri kini tengah mengumpulkan bukti-bukti di lapangan untuk kemudian dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Nah, yang saya sesalkan adalah kalaupun ada keterbatasan soal waktu dan izin, sebenarnya kemarin Bawaslu ada di sana, KPU juga ada di sana. Kenapa tidak dibuat solusi alternatif, misalnya kemudian memilih drop box di KJRI Hong Kong gitu, sehingga mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Itu pun tidak dilakukan gitu. Semestinya ada exit strategi yang bisa ditempuh sehingga tidak perlu ada PRT migran yang sudah datang jauh dari berbagai rumah majikan kemudian kehilangan hak konstitusionalnya gitu. Mirsa, proses pemungutan suara di luar negeri telah selesai dilakukan kemarin. Antusiasme WNI dalam pemilu presiden kali ini meningkat tajam daripada jumlah pemilih di pemilu legislatif lalu. Panitia pemilihan umum presiden panitia pemilihan luar negeri atau PPLN dinilai belum sepenuhnya siap mengakomodasi kenaikan jumlah pemilih tersebut. Komisi Pemungutan Umum mencatat ada kenaikan hingga 400% jumlah pemilih di Hong Kong pada Pilpres daripada di Pileg April lalu. PPLN Hong Kong menggunakan Victoria Park sebagai lokasi tempat pemungutan suara untuk mengantisipasi banyaknya jumlah pemilih yang datang. Namun, izin penggunaan lokasi TPS di Victoria Park ini hanya sampai pukul 5 sore, sehingga ratusan WNI yang hadir setelah jam tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan seharusnya PPLN segera berkonsultasi dengan KPU Pusat agar tetap dapat mengakomodasi jumlah pemilih yang meningkat. Ray juga menambahkan,
Kondisi pemungutan suara di luar negeri berbeda dengan di Indonesia. Menurut saya sesuatu yang tak terpikirkan oleh KPU ya. Jadi mereka mau buat satu sistem yang sama rata semua sesuai dengan di Indonesia. Misalnya kalau TPS dibuka jam 7, berhenti jam jam 1 siang, itu kan kebiasaan di Indonesia gitu. Tapi kalau menurut saya di luar negeri mestinya harus dibuat melihat iklim di sananya. Jadi bisa aja pemilu 2 kali, 3 kali, atau 2 hari, 3 hari, ya dimulai dari jam berapa ke jam berapa, mengingat bahwa di sana tentu tidak ada seperti di Indonesia diliburkan semua orang gitu kan. Di sana orang harus terlebih dahulu ke tempat kerja dulu baru bisa datang ke TPS. Keterbatasan waktu pemungutan suara tersebut merupakan kebijakan yang diberikan pemerintah Hong Kong karena lokasi TPS LN berada di kawasan publik milik pemerintah setempat. Kondisinya akan berbeda jika TPS LN berada di kantor kedutaan atau konsulat jenderal milik Republik Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Ya, antusiasme warga negara Indonesia di luar negeri terasa luar biasa. Para WNI ini mengambil bagian dalam Pilpres 2014 kali ini. Ada antrian pemilih yang juga terlihat panjang baik di konsulat jenderal maupun kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri seperti di Perth, Australia, kemudian di Dubai dan juga Berlin, Jerman. Antusiasme warga membuat kewalahan panitia pemilihan luar negeri PPLN Perth, Australia. Pemilih harus menunggu lama dan melakukan pendaftaran ulang pasalnya panitia mengaku kehabisan surat suara. Peningkatan jumlah pemilih pada Pilpres kali ini juga dirasakan oleh warga Indonesia yang tinggal di Canberra, Australia. Persentase jumlah masyarakat Indonesia di Canberra yang datang ke TPS mencapai 90,37%. Ini lebih tinggi dibandingkan pemilu legislatif April 2014 yang hanya 77,87%. Hal yang sama terjadi pula di Dubai, meskipun di tengah cuaca panas ekstrim hingga 45 derajat Celcius dan dalam ibadah puasa Ramadan tak mengurungkan niat warga Indonesia semangat untuk datang ke TPS. Guna menyalurkan hak suara mereka harus datang ke TPS yang berada di Konsulat Jenderal RI Dubai. Warga Indonesia yang bermukim di Dubai dan beberapa kota di sekitar Uni Emirat Arab hari Jumat 4 Juli lalu menyalurkan hak pilih mereka di pemilu presiden 2014 ini. Antusiasme warga negara Indonesia atas Pilpres kali ini terlihat dari lonjakan jumlah pemilih yang mencapai 1.500 lebih dibanding saat pemilu legislatif 4 April lalu. Antusiasme warga Indonesia untuk mengikuti pemilu presiden juga dirasakan di Berlin, Jerman. Hal ini terlihat dari panjangnya antrian mulai dari pelataran gedung KBRI Berlin sampai ke tempat pemungutan suara. Pemungutan suara Pilpres di Berlin dilaksanakan pada tanggal 5 Juli lalu di ruang aula KBRI Berlin. Selain warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih khusus, warga yang belum terdaftar diberi kesempatan untuk mendaftarkan dirinya dengan membawa paspor. Penghitungan hasil Pilpres yang datang langsung ke TPS akan dilakukan pada tanggal 8 Juli malam waktu setempat, atau bersamaan dengan tanggal 9 Juli waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan penghitungan hasil pemilu presiden yang dikirim melalui pos akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli mendatang. Tim Liputan Metro TV.